dan drama kolosal peristiwa Isra Mi'raj yang akan dibawakan oleh siswa SMP Terpadu dan Madrasah Al-Anwar Al-Hidayah. Sekali lagi, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan drama Isra dan Mi'raj. Saksikan ya. Di suatu hari, Khadijah sedang duduk di kursi panjang bersama Rasulullah. Beliau bercengkrama, bersapa manja, berbunga cerita, dengan tatapan yang penuh cinta, dengan bola mata yang mulai berkaca-kaca. Ya Rasulullah, aku memohon maaf kepadamu jika selama menjadi istrimu aku belum sepenuhnya berbakti kepadamu. Rasul pun menjawab, jauh dari itu ya Khadijah, engkau mendukung dakwah Islam sebelumnya. Ya Rasulullah, aku sudah tidak punya apa-apa lagi untuk mendukung dakwah Islam. Hartaku sudah habis, sedangkan perjuangan engkau belum selesai. Ya Rasul, seandainya aku mati dan perjuanganku belum selesai, seandainya engkau hendak menyeberangi sungai, kemudian engkau tak menemukan langit atau jembatan, maka galilah lubang kuburku, jadikan tulang-tulangku untuk engkau jadikan jembatan, agar engkau melanjutkan dakwahmu. Waktu terus berjalan, melewati beberapa kejadian, mulai pemboikotan kaum Quraisy, perih, letih, takut, semuanya dirasakan Khadijah di pengungsian. Setelah pemboikotan selesai, akhirnya Khadijah jatuh sakit. Menjelang ajal, Khadijah tidak berani menyampaikan keinginannya dan akhirnya dipangkuan putri satu-satunya. Wahai Fatimah putriku, kemarilah nak.
ayahnya Abu Thalib dan istri tercintanya Bintu Khadijah. Tahun ini disebut Amul Huzn, tahun kesedihan. Malam yang indah hadir di setiap sudut pengamatan kami. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang tertidur di Hijr Ismail. Beliau dikawal oleh Sayyidah Hamzah dan Sayyid Ja'far bin Abi Thalib. Di tengah kesujudan Baitullah datanglah malaikat Jibril dan malaikat Mikail diiringi malaikat lainnya untuk menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melewati beberapa kejadian, juga malaikat Jibril telah selesai melaksanakan perintah Allah untuk membelah dada Rasulullah dan menyucikannya dengan air Zam-Zam. Datanglah Buraq untuk Rasulullah SAW didampingi malaikat Jibril menuju Saya Jin Ifrit, Raja dan Raja Jin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril menanyakan doa kepada Rasulullah. Apabila dibacakan doa tersebut, maka jin Ifrit akan tersungkur dan api obornya akan padam. Rasulullah membaca doa tersebut. A'udzu biwajhillahil karim wa bi kalimatillahit tammah la yujawizuhunna barrun wa la fajirun min syarri ma yanzilu minas sama' wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri ma zar'a wa min syarri ma ya'ruju fiha wa min syarri qawaridil layl wa min syarri kulli qadidin illa qadidin
melihat mereka yang tak mampu memikirnya, namun terus saja ia tambah lagi dan lagi. Ya Rasulullah, mereka adalah hamba umatmu yang membawa amanah manusia. Namun mereka tak mampu melaksanakan amanah seperti semestinya. Namun mereka bersikeras untuk melaksanakannya. Setelah melewati jin ifrit dan pemuda yang membawa kayu, Rasulullah melanjutkan perjalanannya. Saat hampir sampai, lagi dan lagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikejutkan oleh sosok perempuan tua yang rentah. Wanita tersebut meminta pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menunggunya. Rasulullah pun bertanya, siapakah wanita tersebut? Ya Rasulullah, itu adalah jin urban dunia. Ketika engkau diserukan, dunia sudah berubah seperti nenek tua tersebut. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Baitul Muqaddas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para nabi terdahulu menunaikan sholat 2 rakaat. Selesai di Baitul Muqaddas, turun tangga dari langit untuk melaksanakan Mi'raj. Dalam sekejap, tangga tersebut membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke langit pertama, hingga langit ketujuh mendapatkan syariat Islam berupa sholat. Kemudian bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ya Muhammad, berapa rakaat Allah merintahkan salat bagi umatmu? Rasulullah menjawab, 50 waktu dalam sehari semalam. Sungguh, umatmu tidak akan sanggup melaksanakan salat 50 rakaat dalam sehari semalam. Baiklah, dan mintalah keringanan kepada Allah SWT. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam naik kembali dan beberapa kali bernegosiasi, hingga akhirnya perintah sholat bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah kembali ke Mekah Al-Mukarramah. Lalu Rasulullah menyampaikan kepada keluarga Ummu Hindun tentang peristiwa Isra Mi'raj dan perintah salat 5 waktu. Namun Ummu Hindun meminta untuk tidak menceritakan peristiwa ini, khawatir orang-orang akan mendustakan dan mengganggu beliau. Dan benar saja, beberapa kelompok orang tidak mempercayai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Muhammad, tidak mungkin kau pergi ke Masjid Al-Aqsa dalam sepertiga malam. Al-Aqsa jauh. Lihatlah umatmu, mereka murtad karena kebohonganmu. Mendengar hal tersebut, Abu Bakar menghampiri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, benarkah yang kau katakan? Kalau ya, coba jelaskan ciri-ciri Masjid Al-Aqsa, karena dahulu aku pernah di sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun menceritakannya. Ya Rasulullah, yang kau katakan adalah benar. Kami mempercayaimu, ya Rasulullah. Wahai umat manusia, Rasulullah tidak pernah berdusta. Rasulullah adalah benar. Aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar As-Siddiq diberi gelar karena ialah yang berkata benar. Dari peristiwa ini, umat Islam melaksanakan syariat salat 5 waktu dalam sehari semalam. Semoga peringatan Isra Mi'raj ini dapat meneguhkan iman kita, menumbuhkan cinta Rasul, dan membentuk generasi berakhlak mulia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali. Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan dengan seksama. Isra Mi'raj tidak terjadi tanpa latar belakang, melainkan ada amul huzn atau tahun kesedihan. Siapa yang meninggal? Siapa orang yang dicintai Rasulullah yang meninggal di tahun yang sama? 2 orang itu yang meninggal. Silakan maju langsung 1 orang. Dengan percaya diri langsung maju. Tidak usah angkat tangan lagi. Tidak ada santai ya. Oke. Kita kenalan dulu sama yang satu ini ya. Nama dan kelas. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sarah perwakilan dari kelas 10 MAMD. Siapa nama ayunya? Sela Astuti. Oke, sebelum menjawab pertanyaan tadi, jawab dulu pertanyaan satu ini. Siapa nama kakeknya Pak Kus? Bertanya Pak.
Gak usah. Ibu tahu nama kakeknya Adam alaihissalam. Ya. Oke. Kita jawab pertanyaan tadi. Siapa yang meninggal? Orang yang dicintai Rasul, 2 orang di tahun yang sama. Siapa? Khadijah radhiyallahu anhu dan Abu Talib. Khadijah radhiyallahu anhu dan Abu. Betul apa betul? Kasih hadiah enggak? Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih Sela. Masih demo lagi? Oke. Setelah dibelah dada Rasulullah dan disucikan dengan air Zam-Zam, kemudian datang malaikat Jibril bersama malaikat Mikail untuk mengantar Rasulullah perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, di tengah perjalanan tadi ada 3 pemuda yang membawa kayu. Kira-kira itu menyimbolkan apa ya? Ada yang tahu? Kalau dengerin pasti tahu. Nggak ada yang tahu. Pemuda yang membawa 3 pemuda yang bawa kayu bakar itu menyimbolkan apa? Ayo, nggak ada yang tahu? Maju yang tahu? Ayo maju. Bagi tepuk tangan dulu. Keterangan nama saya dengan kali ini dan maaf. Al-Kalimi panggilannya Alka. Oke. Baik, siapa Alka? Yang 3 pemuda tadi membawa kayu bakar jatuh, terus dikasih lagi tambah lagi, jatuh lagi, masih jatuh tadi, ditambah terus. Kira-kira siapa itu mereka? Keangkuhan. Betul apa betul? Tadi kan orangnya jatuh ya, bawa kayu, padahal dia sebenarnya nggak kuat, tapi masih saja ditambah terus dan terus. Keangkuhan betul nggak? Ya boleh lah ya. Jadi 3 pemuda tadi, Alka dan yang lainnya, itu simbol umat Nabi Muhammad yang diberi amanah, padahal dia tidak mampu, tapi terus saja mencoba, diambil amanahnya, dijalankan dan berusaha tanggung jawab, padahal aslinya dia tidak mampu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak? Ya, jadi harus dilihat sesuai kapasitas di diri, sesuai kemampuan. Tepuk tangan untuk Alka. Wow, besar hadiahnya. Terima kasih, selamat. Masih ada satu lagi ya Bu Titi? Oke, dengarkan lagi dengan seksama. Ada berapa tadi hikmahnya? 5. Yang ingat maju. Hikmahnya ada 5, yang ingat maju. Wow. Ingat ya? Singkat. Perkenalkan nama saya Muhammad Amin dari kelas 71. Siapa namanya? Amin. Fahmi. Amin. 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 Oke. Dari kelas 71. Mana kelas 71? Nah. Oke, Amin. Apa aja tadi hikmahnya?
menerima